BINUS di dalam mengidentifikasi teknologi ini, kemudian mengaplikasikannya, dan pada akhirnya akan memberikan suatu dampak di dalam proses belajar mengajar di dalam BINUS. Ambil contoh misalnya cloud. BINUS sudah mengimplementasi teknologi cloud, di mana penggunaan email itu semua sudah, mahasiswa sudah kita tempatkan di cloud. Teknologi misalnya sosial media sudah kita pakai dengan sangat baik dengan marketing dalam hal berkolaborasi mengidentifikasi kebutuhan dari mahasiswa. Nah, di dalam analytics misalnya, data-data yang ada di dalam database BINUS ya, itu kemudian kita olah dan kita masukkan ke dalam software analitik kita sehingga kita bisa mengeluarkan suatu hipotesa yang akhirnya kita buktikan dengan data-data yang ada. Teknologi mobile sudah kita terapkan di BINUS. Salah satunya mahasiswa bisa mengakses library ya, lewat handphone mereka. Mahasiswa bisa mengakses learning management system kita lewat handphone. Sehingga kampus ini menjadi suatu dunia yang tidak terpisah dengan dunia mereka di luar kampus. Pada dasarnya perguruan tinggi adalah suatu lembaga yang memberikan layanan pendidikan. Nah, tetapi di dalam memberikan layanan pendidikan ini, perguruan tinggi dituntut untuk memberikan operasional yang lebih efektif dan efisien. Nah, di sinilah peranan CIO itu terasa penting karena peran CIO lebih kepada strategic enabler, strategic leader. Jadi CIO menjadi suatu bagian dari strategic planner. Kemudian CIO kemudian memanage suatu operasional yang lebih efektif dan efisien. Di dalam perguruan tinggi menurut saya pribadi, peranan CIO lebih banyak kepada integrator dan enabler. Nah, integrator ini bukan hanya dari sisi aktivitas, tetapi juga kepada setiap stakeholder yang terlibat. Sehingga multiple stakeholder ini perlu terintegrasi dengan baik sehingga mencapai suatu hasil yang output yang lebih baik. Dan sebagai enabler, fungsi CIO adalah melihat bagaimana teknologi masa depan ini dikombin dengan tren yang akan terjadi untuk perguruan tinggi. Sehingga tantangan yang saya lihat ke depan adalah bagaimana supaya kita bisa mengelaborasi seluruh knowledge yang ada dalam BINUS, bagaimana kita mengkombinasikan ini dan untuk menghasilkan suatu produk-produk inovasi yang lebih unggul di dalam dunia akademik. Nah, tantangan berikutnya mungkin yang kalau bisa saya sebutkan adalah kesiapan dari SDM di dalam perguruan tinggi. Karena ini menjadi tantangan kita di masa akan datang. Karena belum semua perguruan tinggi mungkin yang saya lihat sadar terhadap perubahan-perubahan dan bagaimana mengaplikasikan teknologi di dalam value chain atau activity di dalam perguruan tinggi tersebut. Akhir-akhirnya cukup bagus dan cukup aktif membangun kerjasama dengan perguruan tinggi adalah ICIO Community. Dan kalau saya diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara nyata kepada komunitas ICIO, saya ingin berpartisipasi aktif dalam berdiskusi, dalam bertukar pengalaman nyata mengenai bagaimana kita melakukan suatu pengayaan terhadap knowledge dan pengetahuan yang ada di dalam suatu industri atau di dalam suatu perusahaan.